Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang senantiasa mencari makna kehidupan yang lebih mendalam, supaya hidup itu penuh dengan hikmah, penuh dengan keberkahan dan kebermanfaatan, sehingga perlunya sikap memadukan antara apa yang terlihat dengan apa yang tidak terlihat, dengan apa yang ada di dalam jasmani dan apa yang ada di dalam rohani, yang ada di dalam raga dan apa yang ada di jiwa. Maka keseimbangan ini perlu melihat dari sisi hikmah-hikmah yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Kadangkala orang itu dilihat secara zahir dari luar itu biasa-biasa saja, bahkan tidak mempunyai dalam bentuk status sosial yang tinggi. Tetapi kemuliaan, gagasan, idenya, cara bekerjanya, cara melakukan perbuatan-perbuatan senantiasa penuh dengan kebaikan-kebaikan. Maka pada hari ini kita akan mengupas tentang bahasan falsafah Jawa yang terkait dengan bathok bolu isi madu. Ini ada beberapa makna di dalam falsafah bathok bolu isi madu, bahwa bathok bolu isi madu itu mempunyai makna. Bathok itu adalah tempurung yang dari kelapa, kulit kelapa yang luar itu yang sangat keras, dan dikatakan itu sesuatu yang sangat sederhana, bahkan dianggap sangat remeh itu ya. Sementara bolu itu berjamur, tampak kotor, sehingga tampilan yang terlihat itu dianggap kayak tidak menarik itu. Sementara isi adalah di dalamnya, ternyata bathok yang dianggap remeh itu ada di dalamnya itu madu, yaitu cairan yang penuh dengan manfaat, bahkan cairan yang manis, yang itu sari dari lebah, yang mengambil sari pati dari bunga-bunga, sehingga simbol kebaikan, simbol kebijaksanaan, dan mempunyai nilai-nilai manfaat yang besar di dalam madu itu. Maka makna bathok bolu isi madu itu ada beberapa yang perlu kita bahas. Ini adalah menunjukkan tampak luar itu manusia itu biasa-biasa, sederhana. Maka jangan melihat orang itu dari sisi luar. Apabila kalau kita itu masuk di desa-desa, di pelosok-pelosok kampung itu nampaknya terlihat itu sangat sederhana. Bahkan yang terjun di sawah itu pakaiannya kotor, kemudian pakaiannya apa adanya, namun di dalamnya itu kadangkala mempunyai sifat-sifat yang mulia dari kalangan-kalangan para petani, para kehidupan yang budaya lokal kedesaannya itu sangat terasa sekali dengan gotong royong, sifat sosial yang tinggi ini. Maka kadangkala simbol manusia yang sederhana secara lahir namun memiliki hati dan ilmu yang luhur. Ini ada beberapa makna di dalam falsafah bathok bolu isi madu. Yang pertama, supaya jangan menilai dari luar saja ketika melihat seseorang. Sebab di dalam istilah bahasa itu juga dikatakan la tangdur ila dhahiri faqat balingdur ilal qalbi wal aql. Ini dimaknai bahwa jangan melihat itu dari tampilan luar saja, tetapi lihatlah hati dan akhlaknya, hati dan akhlak serta akalnya. Karena ada beberapa pendapat ya, sebagaimana pendapat Ibnul Qayyim al-Jauzi rahimahullah ta'ala di dalam kitab yaitu Jami'ul Ulum wal Hikam, dikatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak melihat bentuk dan harta kalian, tetapi melihat dari hati dan amal kalian. Contoh misalnya di dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Dalam kehidupan sehari-hari
Itu ada orang desa yang mungkin petani tua, berpakaian lusuh, tinggal di rumah sederhana, tapi mempunyai sifat-sifat gotong royong yang luar biasa, menjadi panutan, menjadi tokoh itu. Ini nampak juga ketika ada kisah yang menarik ya. Ketika dulu ada sahabat Rasulullah yang namanya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Salman Al-Farisi ini terkenal sahabat yang dari luar, bukan lingkup apa yang ada di dalam jazirah keturunan Arab, tetapi keturunan yang dari luar. Kulitnya gelap, tapi penampilannya yang asing ini bagi masyarakat yang tidak memiliki nasab Quraisy. Tapi dialah yang memberikan ide-ide terkait tentang ketika perang Khandaq itu. Ini pelajaran bahwa secara lahir Salman itu tidak seperti sahabat lainnya, tetapi isi hatinya itu penuh dengan iman dan kecerdasan. Termasuk kadangkala kalau kita melihat di kampung-kampung, kita kalau menyusur di desa-desa itu banyak sekali orang-orang yang hidupnya sederhana, tetapi ucapannya senantiasa penuh hikmah, ide bermanfaat, tidak banyak bicara tetapi lebih banyak kebermanfaatannya. Kemudian ada makna yang kedua di dalam batok bolu isi madu itu, dimaknai bahwa kemuliaan itu terletak pada bersumber pada hati dan akhlak manusia, perilaku manusia. Dikatakan bahwa innamal karamatu bil qalbi wal akhlaqi, bahwa sesungguhnya kemuliaan itu bersumber dari hati dan terpancarkan dari perilaku dan akhlaknya itu. Sebagaimana dikatakan oleh ulama besar Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala dalam kitab Az-Zuhud, dikatakan bukanlah agama itu dengan banyak bicara, tetapi bagaimana agama ini dengan amal dan sifat rendah hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini artinya bahwa hidup itu jangan terlihat dari apa yang terlihat saja, tetapi harus melihat bahwa dari sisi sumber dari hati yang tulus dan ikhlas dengan perilaku-perilaku akhlak yang mulia. Contoh misalnya, ini sering terjadi di daerah-daerah yang kadangkala orang itu melihat dari sisi luarnya, kampung yang tertinggal, kampung yang di pelosok-pelosok itu, misalnya ada seorang ibu rumah tangga yang hidupnya di rumah saja, di desa, tetapi mempunyai sifat-sifat kesabaran, sifat-sifat kemuliaan, suka berbagi, dan menjadi panutan ketika di dalam mendidik putra-putrinya itu dengan baik dan dengan sukses itu. Maka di dalam contoh juga di dalam kehidupan itu ada tokoh yang sangat kita mungkin sering mengenal, yaitu Uwais Al-Qarni rahimahullah ta'ala. Beliau adalah seorang yang tidak punya status sosial di dalam hidupnya, tetapi kemuliaan itu sibuk dengan merawat ibunya yang sedang sakit. Kemudian ada amalan-amalan secara khusus di dalam dirinya, sehingga sampai Rasulullah SAW dikabarkan dari langit bahwa supaya sahabat-sahabatnya untuk mendatangi Uwais Al-Qarni yang dari suku Yaman dan dari suku Qarn supaya minta doa, karena doanya itu sangat mustajab. Karena Uwais Al-Qarni itu tidak terkenal di dunia, tetapi di langit itu sangat terkenal, sampai doa-doanya itu melesat istijabah itu. Kemudian ada makna yang ketiga, bahwa di dalam hidup itu kesederhanaan ini kadangkala memunculkan sifat-sifat menyimpan jiwa-jiwa yang bijaksana. Karena di dalam istilah bahasa Jawa, bahasa Arab ya, bahasa Arab dikatakan fil basatoti hikmah wal qimah. Dikatakan bahwa di dalam kesederhanaan itu ada hikmah dan ada nilai-nilai yang mendalam. Karena di dalam kesederhanaan itu ada rasa sifat-sifat yang dirinya itu tidak ingin menonjolkan dalam bentuk apa yang dimiliki, apa yang ia kuasai, tetapi dengan ketawaduannya
dengan kesederhanaannya ini. Sebagaimana pendapat ulama yaitu Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala di dalam kitab Syiar Al-A'lam An-Nubala dikatakan bahwa boleh jadi orang yang kau anggap remeh, artinya orang yang dianggap tidak punya status sosial, tidak punya kedudukan, tidak punya jabatan, itu dia mempunyai amalan-amalan khusus yang lebih dekat kepada Allah daripada kamu. Artinya ketika melihat itu, lihatlah supaya kita itu melihat tidak hanya apa yang terlihat secara mata, tetapi dari perilaku akhlak yang muncul dari seseorang. Misal kalau kita melihat di pelosok-pelosok kampung itu ada penjual sayur yang keliling setiap paginya dengan apa ada kesederhanaannya aja itu, sehingga tetapi ia rajin di dalam tadarus Al-Quran, kemudian menyelesaikan hal-hal yang berkenaan tentang konflik di tetangganya dengan kebijaksanaan yang ada. Maka inilah yang kadangkala orang itu jangan sampai tertipu dari apa yang terlihat dari luar. Sebagaimana dalam kisah yaitu Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala. Dia itu dulu, Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala itu seorang raja yang hidup dengan kemewahan. Tetapi ketika ia melihat seorang lelaki yang sangat sederhana, makannya itu hanya roti kering dan cukup dengan seteguk air, tetapi dalam jiwanya itu rasa syukurnya sangat tinggi, sehingga memunculkan kebahagiaan yang sejati yang sumbernya dari dalam dirinya. Karena seorang pemuda itu yang ia cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana di dalam Al-Quran, waridwanu minallahi akbar, dan keridhaan itu adalah puncak dari keutamaan di dalam hidup. Maka Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala, seorang raja yang penuh dengan kemewahan itu, ketika melihat itu akhirnya mendapatkan pelajaran hikmah, sehingga ia kemudian memilih hidup di desa, bertani, dan senantiasa melihat dari proses supaya ada rasa syukur di dalam dirinya. Sehingga kadangkala hikmah itu sering ditemukan dalam hidup yang kesederhanaan dengan hati yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian makna yang keempat di dalam falsafah ini adalah nilai manusia itu kadangkala terletak pada apa yang ia berikan, bukan apa yang ia tampakkan. Jadi ada kontribusi dalam bentuk kebermanfaatan terhadap lingkungannya, terhadap masyarakatnya, terhadap manusia satu dengan yang lainnya. Sehingga apa yang ia berikan itu mempunyai nilai, bukan apa yang ditampakkan saja. Maka dikatakan khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik kamu adalah orang yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Dikatakan dalam istilah bahasa Arab itu qimatul insan bima yuqaddimu la bima yudhir. Dikatakan nilai manusia itu ada pada apa yang ia berikan, bukan apa yang ia tampakkan. Tampak tapi tidak punya nilai manfaat, apa artinya? Tetapi sesuatu yang ia berikan kepada sesama itu yang bermanfaat. Sebagaimana dikatakan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala di dalam kitab Tabaqat Al-Hanabilah, dikatakan jika engkau ingin tahu siapa yang ikhlas, lihatlah siapa yang tetap berbuat meski tak ada yang melihat. Artinya orang itu berbuat bukan karena untuk disanjung, bukan karena supaya dilihat manusia, tetapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal orang yang berbuat itu diam-diam membantu perbaikan tempat peribadatan, menyumbang anak yatim diam-diam, sehingga ia merasakan bahwa hidup itu bukan untuk disanjung oleh manusia, tetapi karena keridhaan Allah. Disitulah kebahagiaan tersembunyi yang memberikan implikasi dalam makna hidup. Sehingga falsafah Batok Bolu isi madu ini mengajarkan seseorang itu supaya untuk bersikap sesuai dengan hati yang bersih, mengharap ridha Allah terpancarkan dalam perilaku akhlak
yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.